Dua provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI dihadang aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota ketika hendak berangkat menuju gedung DPR RI Senin siang. Terjadi di sejumlah BPJS kota Kesehatan dan kabupaten Perencanaan Papua dan Papua Barat. menjadi undang-undang. Aksi demo pertama pecah di kota Minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi massa demo damai berakhir. Massa akan memaksakan dan akan meminta supaya pemblokiran itu dibuka. Kenapa? Ini adalah untuk kepentingan pekerja, untuk kepentingan buruh hari ini dan akan datang. Karena kalau sampai itu diketok, habis riwayat kita semua. Habis masa depan anak dan cucu kita yang akan datang. Indonesia adalah salah satu penganut sistem demokrasi di mana dimaksud pemerintah ditunjuk dan dipilih oleh rakyat untuk bisa mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan buat mereka. Sejarah-sejarah kelam Indonesia telah dilewati, dari mulai perang antar kerajaan hingga perang melawan penjajah telah dilewati. Air mata, keringat, darah, dan nyawa pun telah jatuh demi Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 semua itu terbayarkan. Di hari itu, di mana Indonesia telah mendapatkan gelarnya, yang di mana gelarnya itu sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang terdiri dari 17.504 pulau. Negara maritim terbesar di dunia dengan hampir 25% panjang pantai di dunia. Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Indonesia dengan 720 lebih suku bangsanya, bahasa, dan beragam budaya. Sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, kita pasti sudah mengenal semua tentang agama dan adat istiadat menjadikan Indonesia sebagai negara yang indah, luas, beraneka ragam, dan juga saling bertoleransi. Orde Lama, Orde Baru, dan hingga kini kita ada di era reformasi, yang dimana artinya kita sudah berada di puncak kesejahteraan. Tidak lagi ada penjajahan, tidak ada lagi peperangan, tapi apakah benar kita sudah merasakan keadilan dan kesejahteraan? Aku masih belum bisa mengatakan kita sudah 100% merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea keempat di situ dikatakan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sungguh mulia tujuan dan cita-cita yang dirumuskan oleh pendiri kita. Tapi, apakah itu sudah terlaksana sepenuhnya? Mari kita bedah kalimat demi kalimat di alinea keempat. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nyatanya, pelanggaran-pelanggaran HAM masih banyak terjadi di negeri pertiwi ini. Di situ dikatakan memajukan kesejahteraan umum. Nyatanya, masih banyak pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan di negeri ini, dan juga tingginya peraturan perusahaan untuk bisa masuk di perusahaannya. Masih banyak perilaku-perilaku rasisme antara bangsa Indonesia. Ras Papua yang masih rentang akan rasisme maraknya di berbagai kota. Masih banyak orang-orang yang lapar karena mahalnya bahan-bahan pokok untuk orang yang kurang mampu. Bahkan mereka belum bisa sepenuhnya membeli. Masih banyak orang yang sakit dan tidak bisa ke rumah sakit karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati sakitnya mereka. BPJS, sayangnya kartu yang katanya untuk memudahkan orang untuk bisa berobat, kini dipersulit dengan mahalnya biaya yang harus dibayar per bulan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nyatanya, biaya pendidikan hanyalah prioritas untuk orang-orang yang mampu. Karena mahalnya biaya pendidikan di negeri pertiwi ini, pemuda-pemudi rakyat Indonesia tidak semuanya bisa merasakan pendidikan. Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Ibu Pertiwi dan seluruh rakyat dilanda oleh COVID-19. Dari hanya satu orang yang terinfeksi, sekarang sudah 300.000 lebih dalam kurun waktu 7 bulan. Sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan lain-lain sudah terdampak oleh COVID-19. Banyak yang merugikan karena pandemi ini, seperti banyaknya orang-orang yang di-PHK oleh perusahaan karena kerugian yang diderita perusahaan. Apalagi statistik orang yang terkena COVID-19 itu hari demi hari semakin meningkat. Belum selesai soal COVID-19, masyarakat Indonesia terjebak lagi dalam masalah revisi undang-undang yang disebut Omnibus Law, yang membuat sebagian masyarakat Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan
kritik dan pendapatnya. Belum terlepas dari COVID dan Omnibus Law, pemerintah dikabarkan ingin melaksanakan pilkada di situasi COVID-19. Apa yang sebenarnya pemerintah pikirkan? Entahlah, hanya mereka dan Tuhan saja yang tahu. Apakah ini yang dimaksud demokrasi Pancasila? Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah permasalahan dan kondisi Indonesia sekarang telah adil untuk seluruh rakyatnya? Demokrasi dan Pancasila adalah kepribadian dan juga identitas negara kita. Sebagai bangsa, kita harusnya dalam situasi Indonesia saat ini saling membantu dan juga bersatu sebagai bangsa. Karena mau dimanapun kita dilahirkan. Dari suku apa kita berasal? Aku, kamu, Dan kita semua Adalah satu. Satu Indonesia.